Ya, kemudian harus Tuhan yang hati kami berkata diisi oleh Tuhan Tuhan di tengah aktivitas kami Bapak. Terima kasih Bapak kalau Kau yang pimpin sendiri persekutuan ini dari awal pertengahan hingga akhirnya. Kau yang berkati Pak Alvin yang akan bawakan firman-Mu, yang akan membagikan firman-Mu Bapak. Kau yang berkati apa yang telah dia persiapkan, Kau yang pakai dia Tuhan, sehingga apa yang dia sampaikan selaras dengan firman-Mu dan yang dia sampaikan Tuhan juga jadi berkat Tuhan bagi buat Pak Alvin sendiri maupun bagi setiap kami yang mendengarkan. Berikan kami telinga yang mendengar dan hati yang siap untuk diisi dengan kebenaran firman-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa dan bersyukur. Haleluya. Ada Pak Alvin, langsung saya persilakan. Halo, shalom semuanya. Selamat siang. Ya, Terima kasih nih udah apa sudah mengundang saya di sini. Bersyukur, bersuka cita buat kesempatan ini. Sebelum mulai, suara saya cukup jelas kah? Beneran ya, suara saya cukup jelas ya. Ah, Halo. Sebelum mulai, perkenalkan nama saya Alvin. Saat ini saya melayani sebagai volunteer di GMS di Gereja Mor Sharon di Bandung. Saya melayani di penggembalaan untuk family di area Cimahi dan Bandung Barat, sebagian Bandung Barat. Jadi nanti kalau ketemu di jalan boleh ya disapa aja ya. Eh, Sebelum kita mulai, kita berdoa dulu sebentar yuk. Kita mau mulai dalam doa. Bapak, terima kasih Tuhan buat hari ini. Kami udah berkumpul, bersyukur buat setiap kesempatan yang ada. Apakah minta biar ada penyertaan dari Engkau, dari mulai awal, pertengahan sampai akhir. Berikan kami hikmat, bukakan setiap mata rohaninya kami, biar ada pengertian daripada Allah. Dan kayak juga minta biar Kau yang sembunyikan hamba-Mu di balik salib-Mu, biar nama-Mu saja yang dimuliakan. Terima kasih Bapa, dalam nama Tuhan Yesus, amin. Eh, apa saya bisa share screen? kita langsung aja Pak. Iya. Oke, biar agak ini ya. Oke, sesuai dengan temanya yang tema minggu ini adalah perlindungan 24 jam. Nah, kita baca dulu ayatnya yuk dari Mazmur 91 ayat 5, 6, dan ayat 9. Engkau tidak usah takut terhadap kedahsyatan malam, terhadap panah yang terbang di waktu siang. Ayat 6, terhadap penyakit sampar yang berjalan di dalam gelap, terhadap penyakit menular yang mengamuk di waktu petang. Dan langsung loncat ke ayat 9, sebab Tuhan ialah tempat perlindunganmu yang maha tinggi, telah kau buat tempat perteduhanmu. Nah, di Mazmur ini kan di Mazmur 90 ditulisnya oleh Musa. Jadi kemungkinan besar Mazmur 91 ini temanya sama tentang perlindungan. Jadi ditulis juga oleh Musa. Nah, terkadang-kadang ya kita tuh tidak sadar bahwa sebenarnya kita tuh sebenarnya sudah ada di dalam perlindungannya Tuhan, di bawah perlindungannya Allah selama full 24 jam dalam sehari, 7 hari dalam seminggu full. Karena kita nggak tahu nih kadang-kadang perlindungan Tuhan tuh kayak gimana sih? Ya, mungkin kalau secara physically bisa kelihatan ya, tapi kan ada perlindungan dari Tuhan yang tidak terlihat secara rohani. Mungkin kalau kita bisa lihat mata rohaninya terbuka, bisa lihat kita bakal bisa lihat peperangan antara iblis dengan malaikat itu pasti terjadinya luar biasa karena banyak hal yang kita tuh sebenarnya nggak sadarin bahwa sebenarnya perlindungan Tuhan itu nyata dan kita tuh biasanya nggak terlalu sadar ya.
misalnya kalau lagi di jalan, di dalam perjalanan, kadang-kadang kita diluputkan dari kecelakaan dan segala, segala macamnya. Itu adalah salah satu contoh dari perlindungan. Tapi sebenarnya ada syaratnya untuk menerima perlindungan dari Tuhan. Apa itu syaratnya? Yang pasti adalah saat kita sudah menerima Tuhan dan percaya Tuhan. Karena nggak mungkin ya kita dapat perlindungan Tuhan tapi sebelumnya kita belum tidak percaya sama Tuhan Yesus. Kita nggak menerima Tuhan Yesus sebagai juru selamat. Dan perlindungan Tuhan ini diperoleh dari hubungan Tuhan yang terus-menerus. Gitu ya. Jadi kita pengen dapat satu perlindungan dari Tuhan, kita juga harus punya satu relasi yang khusus sama Tuhan. Nggak cuman yang asal apa ya, ya walaupun sebenarnya, walaupun kita nggak berdoa, nggak jarang berdoa, jarang nggak punya relasi, Tuhan tetap melindungi. Tapi alangkah lebih baiknya nanti kita punya relasi yang khusus sama Tuhan. Nanti terakhir saya akan jelaskan kenapa gitu kan. Nah, yang paling menarik ini di ayat 5 di ayat 5 itu tertulis di kalimat awalnya itu engkau tidak usah takut. Di sini kan penulis Mazmur ini bilang eh, ditulis dalam satu kondisi yang mungkin sangat tidak enak gitu kan. Jadi di penulis ini bilang engkau tidak usah takut. Sebenarnya ini adalah sebuah kalimat perintah gitu kan. Jangan takut pada Jangan takut terhadap kedahsyatan malam, terhadap panah yang terbang di waktu siang. Eh, ini tuh sebuah kalimat perintah untuk jangan takut. Karena, sorry, Eh, sorry, pencet. Eh, Tidak takut. Nah, karena relate nggak sih dengan kehidupan saat ini dibilangin kalau di ayat 5 kan jangan takut terhadap kedahsyatan malam, terhadap panah yang terbang di waktu siang, terhadap penyakit sampar yang berjalan di dalam gelap, terhadap penyakit menular yang mengamuk di waktu pedang. Itu sebenarnya untuk saat ini tuh eh, cukup relate ya dengan kehidupan kita karena kita kan sekarang sedang di dalam masa yang dibilang krisis walaupun nggak terlalu kelihatan gitu kan. Kita kalau sering dengar ya banyak perusahaan tutup di mana-mana, terutama perusahaan pabrik-pabrik tekstil, banyak yang PHK secara massal, startup mulai jatuh, mulai bertumbangan. Dan kalau kalau suka dengar berita saat ini Indonesia itu sedang terdampak oleh deflasi. Deflasi itu apa? Barangnya banyak banget, supply-nya banyak banget. Eh, tapi demand-nya nggak ada. Kemampuan orang untuk membeli itu sekarang jauh lebih menurun sebagai negara sumber sumber apa ya yang beli barang-barang demand ini yang dibeli barang-barang ini adalah rata-rata adalah masyarakat menengah tapi kemampuan masyarakat menengahnya ini turun sehingga dia tidak sanggup untuk membeli barang-barang mungkin mungkin nggak tahu di di mana di Suritex dan di Pola Manunggal ini ada dampak nggak karena kayaknya ini secara rata ada dampaknya di Indonesia ini gitu kan. Belum lagi dengan tarif gaji yang semakin naik, memberatkan perusahaan dan sebagainya. Ini tuh adalah sesuatu yang cukup menakutkan sebenarnya gitu ya. Kalau dilihat ya, masa depan gak jelas gitu kan. Belum lagi kita dengar tentang sakit, ada virus baru, kayak kemarin COVID, misalnya ada varian baru. Belum lagi dengar tentang perang di mana-mana. Jadi kestabilan dunia itu tidak tidak terjamin gitu. Kalau kita relatein, wah ini jangan-jangan udah mulai udah udah deket banget gitu kan. Israel yang perang terus menerus gitu kan. Itu tuh bikin kita takut. Saya nggak tahu sih. Cuman ini tuh bikin saya pribadi sebenarnya cukup mengkhawatirkan, cukup takut. Masa depan itu akan seperti apa ya? Saya kerja sebagai apa kepala bagian IT. Selama ini bagian IT tuh kita mikir eh, kita membuat efisiensi untuk perusahaan biar pekerjaan yang biasanya dikerjakan oleh 5-10 orang bisa dikerjakan cuma satu orang karena semua didesain by program dan by system. Saya sempat berpikir IT itu aman karena kita yang bikin perusahaan efisien dan kita dibutuhkan. Saya pernah berpikir seperti itu sampai
Pernah denger ya Chat GPT? Pernah gak denger kan? Sekarang itu zamannya AI di mana-mana. Kalau sering pernah nonton Terminator ya, AI-nya pinter banget. Setelah muncul AI, pemikiran saya untuk, wah, orang IT itu aman ke depannya. Enggak, jangan jangan harap IT itu aman. Enggak, sama-sama enggak aman. Karena saya udah nyoba dan kemarin saya butuh 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 orang untuk bagian desain UI. Waktu saya coba Chat GPT, udah nggak usah hire orang lagi, cukup pakai Chat GPT bisa. Ini tuh sangat mengerikan gitu. Masa depan kita tuh mau dibawa kemana? Tapi di sini dibilang engkau tidak usah takut karena takut itu tidak sama dengan iman. Karena waktu kita mau ada perlindungan dari Tuhan, kita tuh butuh iman. Karena kita tuh harus tahu, ya, saya punya iman, saya percaya kita ada di dalam perlindungannya Tuhan. Tapi takut dan iman ini bekerja pada satu dimensi yang sama. Ya. Contohnya gini, air ya. Kalau air itu ada panas, ada dingin. Nah, air panas dan dingin ini bekerja dalam satu dimensi yang sama. Kalau airnya panas, airnya tidak mungkin dingin. Dan kalau airnya dingin, airnya tidak mungkin panas. Sama dengan sifat imannya kita. Kalau kita punya iman dan kita beriman, kita itu tidak takut dan tidak khawatir. Tapi kalau kita takut dan kita khawatir, berarti kita sedang tidak beriman. Jadi iman ini harus kita terus kita kita apa ya, kita harus harus kita terus jaga gitu kan. Dengan cara apa? Ya dengan cara relasi hidup kita dengan Tuhan itu seperti apa? Kita harus semakin mendekat sama Tuhan. Di zaman-zaman sekarang ini kita harus terus semakin mendekat sama Tuhan. Nggak bisa ya, kita cuman berjalan diri sendiri gitu. Wah, nggak bisa deh. Kita harus 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 bisa tahu tangkap maksudnya Tuhan. Kita tahu, oh Tuhan melindungi melindungi kita di dalam kehidupannya kita. Nah, gitu ya. Yang kedua, terkadang masalah yang Tuhan izinkan di dalam hidup kita itu tuh sebenarnya perlindungan dari Tuhan loh, gitu kan. Dan ini juga kadang-kadang kita nggak sadar tentang hal ini. Contoh misalnya, minggu minggu lalu saya bawain firman Tuhan tentang Yunus, dan saya merenungkan satu hal yang luar biasa di kitab Yunus ini. Karena selama ini kita kalau dengar Yunus ya, kalau dengar Yunus itu dihukum Tuhan dengan dimakan ikan, ikan yang besar gitu. Bukan dimakan kali ya, ditelan aja ya. Kalau kalau dimakan kan dikunyah, jadi udah pasti mati gitu ya. Jadi kita anggap Yunus ditelan sama sama ikan yang besar. Selama ini kita kalau cerita sama orang atau terutama sama anak gitu kan tentang tentang Yunus ini, kita nganggapnya itu Yunus itu dihukum Tuhan lewat ikan gitu. Tapi waktu saya renungkan, ternyata ikan besar itu bukan bukan hukumannya Tuhan loh. Tapi ikan besar itu alatnya Tuhan untuk melindungi Yunus. Lah kok bisa kayak gitu? Bayangin ya, waktu Yunus disuruh pergi ke Niniwe, dia nggak mau, dia malah naik kapal. Terus waktu di dalam kapal itu, kapalnya tiba-tiba badai besar. Tuhan Tuhan nggak mau- Tuhannya marah ceritanya gitu ya. Dikasih badai yang besar sampai orang-orang semua panik. Bayangin ya, di dalam kapalnya aja itu kapalnya mau tenggelam dan semua orang panik. Mereka bilang kita akan mati semuanya. Sampai akhirnya dibuang semua muatannya. Yunusnya malah tidur karena dia tahu ini Tuhan yang marah. Gue nggak mau tahu gitu kan. Saya nggak mau tahu tentang itu, gue mau bodo amat gitu kan Indonesia. Tapi akhirnya semua orang pada bilang kok malah tidur gitu kan. Dan Yunus bilang ya ya gue tahu gitu masalahnya di mana karena saya gitu. Kalau mau gitu buang aja saya ke laut, semuanya selesai. Dan akhirnya Yunus kan dibuang ke dalam laut di dalam tengah-tengah badai yang besar. Kebayang nggak di dalam kapal aja kapalnya bisa tenggelam, bisa karam dan semuanya bisa mati. Mereka semua mengerti itu. Kebayang nggak waktu Yunus dibuang ke dalam laut di tengah-tengah badai, apa dia akan tetap hidup? Udah pasti nggak, udah pasti mati. Tapi tiba-tiba Tuhan kasih datangkan ikan yang besar ini untuk nelen Yunus gitu kan. Nah, kita anggapnya itu sebagai hukuman. Nah, kadang-kadang waktu masalah kita terjadi masalah di dalam hidupnya kita juga gitu.
oh ini hukuman ya, oh ini karena saya nggak dekat ya sama Tuhan, oh ini karena saya mungkin ada beberapa orang, oh ini gara-gara gue kurang persembahan nih, nggak perpuluhan nih, apa segala macam. Tapi enggak loh, masalah itu kadang-kadang bukan kadang-kadang, masalah itu didatangkan di dalam hidup kita. Bukan Tuhan izinkan itu terjadi. Itu kan buat kita naik tingkat, buat kita naik level. Dan ketika jauh sudah melewati itu, kita baru mikir, oh ternyata masalah itu bagus ya buat perkembangannya saya. Oh ternyata Yunus itu waktu ditelan ikan itu bagus ya. Karena kalau nggak ditelan ikan, dia pasti mati. Tapi si ikan besar inilah yang jadi alat perlindungannya Tuhan gitu kan. Jadi kadang-kadang ya kalau kalau suka nonton film ada plot twistnya gitu ya, Tuhan itu juaranya plot twist ya. Kita kadang-kadang nggak mengerti gitu kan ya, Tuhan tiba jalannya seperti apa, bener-bener misterius way gitu kan, ternyata hasilnya seperti itu gitu. Jadi kadang-kadang kita nggak sadar ya, ternyata masalahnya kita itu adalah perlindungannya buat kita gitu. Dan iman iman balik lagi ke tadi iman ya, iman kita itu akan semakin bertumbuh ketika kita memiliki relasi yang terus-menerus bersama Tuhan. Karena saya tambahin satu satu Mazmur di satu ayat di Mazmur 91 ayat 14. Jadi setelah setelah tadi bilang kan jangan takut akan ketakutan ini, di Mazmur 91 ayat 14 ini dibilang, ini Tuhan yang bilang ya, sungguh hatinya melekat kepadaku karena aku akan meluputkannya. Nah, satu kata kunci dari gimana sih kita dapat perlindungan Tuhan secara terus-menerus? Satu kata kuncinya adalah hatinya melekat kepada Tuhan. Ya, kenapa makanya tadi di awal bilang perlindungan Tuhan itu akan terjadi secara otomatis ketika kita menerima Tuhan, dan akan terjadi terus-menerus ketika kita punya relasi yang terus-menerus juga dengan Tuhan. Karena di Mazmur 91 ini, 91 Mazmur 91 ayat 14, Tuhan sendiri yang bilang, karena hatinya melekat kepadaku. Berarti pada intinya relasi kita adalah yang paling penting untuk dapat perlindungan Tuhan ini gitu. Jadi waktu kita semakin melekat sama Tuhan, relasi kita semakin dekat dengan Tuhan. Kita tahu Tuhan maunya apa. Oh Tuhan, ternyata kita tuh punya visi di dalam hidupnya kita. Kita tahu, oh Tuhan, kita harus ngapain. Itu itu kan jadi satu satu apa ya, satu sistem yang otomatis tuh, ya udah kita dapat perlindungan Tuhan karena kita nggak pernah tahu apa aja sih yang akan terjadi ke depannya. Tapi balik lagi ya, jangan takut gitu. Nah, karena Tuhan mau ada relasi yang baik buat hidupnya kita gitu kan. Ada relasi yang terus-menerus untuk dapat perlindungan Tuhan. Apa aja sih yang Tuhan inginkan di dalam hidup kita? Saya terjemahkan sebagai bahasa sehari-harinya kita ya. Yang pertama, membangun relasi dengan Tuhan secara terus-menerus. Karena inti dari kekristenan kita itu sebenarnya bukan agama. Justru waktu kita terus pelayanan, terus kita melayani tanpa hati, tapi karena sibuk melayani sana sini, kita tuh malah punya satu namanya roh agamawi. Kita tuh hanya melakukan kegiatan-kegiatannya aja, tapi kita nggak punya relasi khusus dengan Tuhan. Sedangkan yang paling penting di dalam kekristenannya kita adalah relasi dengan Tuhan yang terus-menerus. Gimana sih caranya gitu kan membangun relasi dengan Tuhan secara terus-menerus? Ya banyak ya. Ya salah satunya baca firman Tuhan, ambil waktu saat teduh setiap hari, itu kayaknya wajib gitu kan ya, satu waktu saat teduh. Entah kalau misalnya nggak bisa pagi-pagi, kadang-kadang kalau di sini ya udah pada berkeluarga punya anak, pagi-pagi itu bukan saat teduh tapi saat riweuh gitu ya, karena mau kerja, menyiapkan bekal buat anak, persiapan kalau istrinya nyiapin buat suaminya gitu kan, apa segala macam, sampai pagi-pagi tuh kadang-kadang riuh. Boleh malam hari juga gitu kan, atau boleh ambil satu waktu yang khusus lah, carilah tempat yang ber yang khusus gitu, biar kita terus bangun relasi kita, karena kekristenan kita itu tentang relasi kita dengan Tuhan, bukan bukan cuman pelayanan yang terus menerus tanpa tanpa hati gitu kan. Jadi nanti kita malah jadi roh agamawinya ya kuat banget, dan itu salah gitu. Karena jangan sampai
kelakuan kita di dalam gereja itu berbeda dengan kelakuan kita di luar ya. Kita harus sama semuanya gitu. Yang kedua, nah ini yang paling penting tertanam dalam satu gereja lokal. Saya harap sih semua di sini udah ya. Kenapa sih harus tertanam di dalam satu gereja lokal? Karena kita nggak bisa pindah-pindah mencelok sana sini terus menerus gitu. Atau misalnya pernah pernah dengar nggak gereja di mana? Gereja di GKKB apa itu? Gereja keliling-keliling Bandung. Cari aja yang pembicaranya yang bagus-bagus gitu kan. Nggak, jangan sampai seperti itu ya. Kita harus tertanam dalam satu gereja lokal dimanapun itu yang sesuai dengan hatinya kita, sesuai dengan panggilannya kita, dengan satu visinya kita. Karena kebayang nggak tanaman aja ya kalau dipindah-pindahin terus gitu kan dia nggak akan pernah bertumbuh gitu kan kalau dipindah-pindahin terus dari pot satu pindahin lagi ke pot yang lain lagi dia nggak akan tumbuh dia yang ada dia malah bisa mati pindah nggak apa-apa tapi jangan pindah-pindah gitu kan. eh, Waktu kita tertanam di situ, kita akan bisa bertumbuh dan kita akan bisa berbuah. Gitu. Dan yang terakhir, ikut komunitas rohani yang sehat ya. Contohnya ya kayak persekutuan ini atau lebih dalamnya lagi sih kan setiap mungkin ya hampir semua sekarang gereja-gereja punya cell group, punya komsel, punya care group, punya connect group banyak. Nah, ikutlah di dalam komunitas itu karena di dalam komunitas itu kita bisa bertumbuh. Karena kalau kenapa sih mesti harus ikut komunitas? Kalau misalnya ada teman-teman di sini, ada saudara-saudara di sini yang ikut dalam satu gereja, gerejanya gede gitu ya. Jemaatnya di atas 100, di atas 200. Kadang-kadang di dalam gereja itu kita tidak apa pelayan Tuhan itu nggak bisa notice dengan orang-orang secara pribadi itu nggak bisa apa ya nggak bisa secara khusus dilayani kecuali kitanya yang datang secara khusus misalnya contoh saya minta pulang ibadah saya minta didoakan baru bisa tapi selain itu kadang-kadang nggak bisa karena orangnya terlalu banyak apalagi jangan sampai ya kalau misal orangnya banyak terus pendetanya nggak salamin kita terus kita bilang wah pendetanya nggak care terus akhirnya kita sakit hati pindah jangan ya jangan sampai seperti itu karena beberapa beberapa orang yang saya kenal pernah mengalami hal seperti itu jangan ya karena gereja besar itu nggak bisa maksudnya nggak bisa care dengan satu persatu secara detail kalau hari Minggu makanya adalah komunitas yang kecil-kecil komsel kecil-kecil sel grup kecil-kecil nah disitulah semua orang bisa digembalakan secara khusus dimuridkan tertanam lalu bertumbuh dan berbuah gitu jadi usahakan ikut ya kalau misalnya tapi saya percaya sih udah sebagian pasti udah tapi yang belum usahakan ikut tanya di gerejanya ada nggak komunitasnya ada nggak sel grupnya ada nggak boleh silakan ditanyakan dan ikut ya karena ini adalah tiga cara ini adalah cara yang paling mudah membangun hubungan kita membangun relasi kita secara terus menerus sama Tuhan gitu dan yang terakhir dari saya tiga aplikasi praktis untuk kehidupannya kita lewat Mazmur yang tadi. Yang pertama, jangan takut ya, sebab Tuhan melindungi kita walaupun kita tidak menyadarinya ya. Jangan takut, karena kalau kita takut, kalau kita khawatir, kita pasti berarti sedang tidak beriman. Tapi waktu kita beriman, berarti kita tidak takut ya. Jadi kita harus terus bertahan dengan imannya kita, terus bangun relasinya dengan Tuhan. Yang kedua, beriman terus bahwa Tuhan itu akan melindungi kita. Dan yang ketiga, yang terakhir adalah kita harus terus melekat pada hatinya Tuhan. Gitu, saudara-saudara. eh ini yang bisa saya sampaikan hari ini. Semoga nggak terlalu kelamaan ya, karena waktunya juga mepet ya. Sebelumnya ada yang mau ada kalau ada yang mau ditambahkan boleh ditambahkan atau mau sharing sebelum saya tutup dalam doa semuanya. Berapa sih? Ya, adakah?
Oh ya, aku lupa aja. Kenapa no? Sorry nggak kedengeran. Kenapa ya? Hmm, Nggak ada ya? dulu, dulu Ya, aja Kak. Boleh ditutup aja Kak. oke, nggak ada ya. Oke, kalau gitu kita sebentar kita akan tutup dalam doa. Saya akan mendoakan semuanya. Tapi ada satu sharing loh. Sebenarnya nih ya ini cuma sharing doang. Tahun berapa ya? Tahun 2017 gitu ya, 2016, 2017 kalau nggak salah. Saya sempat interview juga di Suritex. Dan itu memakan waktu yang cukup lama, tapi ternyata nggak masuk, belum jodoh. Makanya waktu Cisiani bilang, Suritex, oh iya kayaknya kenal, ada beberapa yang kenalan juga di sana. Luar biasa ya. Dipertemukan lagi dalam ternyata dipertemukannya dalam waktu yang berbeda. Ayo kita tutup di dalam doa aja ya. Saya akan berdoa buat semuanya. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan buat hari ini, buat kesempatan hari ini. Sebentar kami juga mau berdoa Tuhan Yesus buat segala sesuatunya. Terima kasih Tuhan buat setiap berkat, setiap hikmat, setiap kesempatan yang sudah Kau berikan kepada kami. Kayak berdoa Tuhan buat secara khusus buat CV Suritek dan PT Pola Manunggal Sejati. Kami bersyukur Tuhan karena kami dapat terus menjalankan pekerjaan-pekerjaannya kami Tuhan di sini. Kami teman-teman di sini bisa bisa terus melakukan setiap pekerjaannya. Kau sudah memberikan kesehatan, kekuatan, semangat yang baru setiap hari Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami juga berdoa Tuhan agar Kau mencurahkan berkat-Mu secara khusus Tuhan untuk setiap usaha, untuk setiap kerja keras Tuhan yang telah dilakukan oleh setiap karyawan, setiap bagian, setiap departemen dari perusahaan ini Tuhan Yesus. Kiranya Engkau yang memimpin Tuhan terus, Kau yang memberikan berkat, rencana Tuhan, berkati Tuhan setiap pemimpinnya, Tuhan setiap karyawannya, Tuhan berkati dalam setiap mengambil keputusan, dalam setiap mengambil langkah-langkah yang akan diambil, Tuhan. Kau yang berikan hikmat kepada setiap pada setiap pimpinan, pada setiap karyawan di CV Suritek dan PT Manunggal Indah ini Tuhan. Kayak juga berdoa Tuhan agar setiap pekerjaan yang mereka lakukan di dalam perusahaan ini Tuhan menjadi saksi Tuhan dan menjadi berkat untuk setiap kebaikan-Mu Tuhan. Jadikanlah setiap saudara-saudara seiman kami yang ada di perusahaan ini Tuhan sebagai berkat, sebagai pembawa terang Tuhan, sebagai garam Tuhan di perusahaan ini. Kayak berdoa juga secara khusus Tuhan biar Kau berkati secara melimpah Tuhan perusahaan ini. Kau berkati Tuhan setiap omsetnya Tuhan, setiap departemen yang ada Tuhan, setiap target-target yang telah dibuat Tuhan biar Kau yang berkati segala sesuatunya, biar semuanya bisa tercapai, biar setiap hati dipenuhi dengan kasih-Mu, sehingga teman-teman kami bisa selalu mendukung perusahaan ini, apapun keputusan yang diambil, dan bekerja sama Tuhan dengan penuh dengan kasih. Kami mau serahkan Tuhan perusahaan ini ke dalam tangan-Mu, diberkati perusahaan ini Tuhan, diberkati setiap karyawannya, setiap pimpinannya Tuhan, setiap usahanya Tuhan, setiap penjualannya Tuhan. Kami berdoa juga Tuhan biar perusahaan ini bisa bertahan Tuhan di setiap goncangan ekonomi ini. Kau yang berikan perlindungan lebih lagi Tuhan. Kami mau serahkan Tuhan CV Suritek dan PT Pola Manunggal Sejati ini ke dalam tangan-Mu, hanya di dalam nama-Mu. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Bapa saat ini juga kami mau berdoa Tuhan buat setiap teman-teman yang ada di sini. Jemaat Tuhan terimalah berkat dari Allah, dari Tuhan Yesus. Diberkati setiap pekerjaanmu, diberkati setiap kesehatanmu, diberkati setiap eh, apa yang akan kau lakukan, Tuhan akan membuat berhasil. Kau diberkati juga ladang-ladangmu, diberkati lumbung-lumbungmu, diberkati jalan keluar dan jalan masukmu. Kami mau serahkan semuanya ke dalam tanganmu, hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Thank you semuanya buat buat kesempatannya. God bless. Nanti kalau ketemu di jalan disapa ya. Kasih ya.
Thank you, Kasih. sama-sama. God bless. Selamat bekerja kembali. Ya, terima kasih. Tuhan Yesus berkati.